أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sarang-sarang awas gerakan mahasiswa termasuk salah satu usaha kita keparek atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah itu menurunkan dengan cobaan, air mungkin dan sebagainya dulu. Ya, kita sebagai umat Islam selain usaha dohir, usaha dohirnya menjaga kesehatan untuk apa seperti vitamin, madu, atau sauda, dan mulai jahe, bawang dan sebagainya. Usaha dohir. Usaha batin kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan ngaji, bukan malah menjauh dari pengajian atau masjid dan itu bukan solusi dari. Memperbanyak zikir kepada Allah Taala, memperbanyak melakukan ini eling dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu penting usaha dohir itu akan berambang ini kalau rasa ini untuk mengikat virus dengan flu dan sebagainya ini sandingnya saling kita seluk dia nih sakit kayak ini berambang loh, karena cara kedokteran mengikat virus mabur ini ditangkap berambang. Jika di dalam Tibbun Nabawi ada mukjizatus syifa filtum wal basol wal asal wa habatus sauda. Ada kemujizatan pengobatan itu di dalam madu, berambang, bawang, kali habatus sauda. Ini saya pernah menerjemahkan kitab tentang pengobatan para nabi. Berambang, bawang, mau habatus sauda atau jinten ireng oleh madu. Empat macam itu obat pencerahan penyakit. Supaya yang penyakit salah. Bahkan dalam habatus sauda itu fil habatus sauda Rasulullah dalam riwayat Bukhari fi habatus sauda da'un likulli da'in ila sam'i al-maut. Dalam habatus sauda itu ada obat dari segala penyakit kecuali mati. Nah, kira tandanya kan. Nah, penyakit herut tambahnya itu. Alhamdulillah ini nak masdo. Bila-bila dan itu untuk habatus sauda yang mati pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita apa? Kita bisa nanti cukup ngaji orang wal maqalah tsaniyata asyrata utai maqalah nomor 12 ila dengan dikake auhallahu mahya'ake sapa Allah taala ila nabiyyin saking maring nabi minal anbiya saking nabi min Bani Israil dan Bani Israil. Alaihim ibu mereka yang atas para nabi Bani Israil assalamu alaikum. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala jalla wa ala jalla wa azza. Alim maluhur sapa Allah. Sumtuka utawi menenge sira nganil batil sayang perkara sing batil. Wa wa utawi batil iku ma barang la yufitu kang ora maidari sayan babar blas. Li marang ingsun ai li ajri tegese krana ingsun iku saumun puasa ai tawabuhu tegese utahe ganjarane meneng saking perkara sing batil iku kadawa bisone kaya dene ganjarane puasa iku ada cerita bahwa Allah Ta'ala itu pernah memberikan wahyu kepada salah satu nabi dari Nabi Bani Israil, tapi nggak disebutkan namanya karena Nabi Bani Israil itu banyak banget. Ada yang wajib kita ketahui, ada yang tidak harus kita ketahui. Quran wa rasulan qad qasasnahum 'alaika wa rasulan lam naqsushum 'alaika. Dari rasul itu ada yang kami ceritakan pada kamu wahai Muhammad, dan dari rasul ada yang tidak aku ceritakan. Nah, ini termasuk salah satu nabi yang tidak diceritakan. Nah niku nabi niku didhawuhi Gusti Allah Ta'ala dawuh
bahwanya diam kamu dari perkara yang batil, yaitu diam tidak bicara dari hal-hal yang tidak ada faedahnya. Nah, itu bagiku, bagi Allah adalah seperti pahalanya orang puasa. Jadi awak dhewe menang saka perkara sing ora penting. Nah, penting yang ngomong ora penting ya ngomong. Nah, itu seperti pahalanya orang berpuasa. Terus wahid kalan oleh ngerso sira al jawariha ing anggota badan, ai al awamila tegese ing pira-pira perbuatan awamil, kaya perkara alat sing gawe gunakake yang kita gunakan dari tubuh kita. Kalian kadene tangan loro lan selengan saking loro anil maharim sing perkara sing haram li kabeh ingsun iku salatun kaya dene ganjarane salat ai ajruhu utahe ganjarane wong sing ngreksa awake saka tumindak atau melaksanakan barang yang diharamkan saat jadi sholat itu kaya ganjarane salat. Jadi Allah Ta'ala dawuh marang Nabi ini yang Bani Israel, kamu menjaga anggota badan kamu dari hal-hal yang diharamkan. Di tangannya orang dari nyolong, sikile orang dari melangkah melalui tempat-tempat maksiat. Menjaga anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, anggota badan kabeh, jaware anggota badan dari perbuatan maksiat, mendatangi tempat maksiat. Itu pahalanya seperti pahalanya orang melakukan sholat, karena sholat itu adalah merupakan ibadah anggota badan. Ono ruku, ono sujud, anggota badan, ono bacaan, sholat itu. Karena ibadah paling mulia itu haji, ya ono fisik gerakan, ya ono duit barang, ono duit barang. Nah, zakat sedekah ibadah duit, ibadah bondo. Kena haji komplit. Jadi kita diam dari sesuatu yang tidak bermanfaat seperti pahalanya orang puasa. Kita menjaga anggota badan kita dari hal yang tidak penting atau dari hal-hal yang mendatangi tempat-tempat maksiat atau hal yang diharamkan seperti pahalanya. Wa iya suka utawi iya suka itu menerima sira. Aikot to'amika apa? Toma'ika toma'ika toma'un tom'un tom'aika tegese medhot pengarep-arep sira. Jadi tidak mengharapkan pemberian orang. Anil khalqi saking makhluk ini kabeh ingsun iku sedekah. Ai sawabu utawi ganjarane wong sing ora ngarep pemberian orang lain iku kata wabi sedekah. Kaya dene ganjarane wong sing sedekah. Jadi awak dhewe nrimo orang ngarep pemberian orang lain itu pahalanya seperti pahala orang sedekah. Hanya uang yang terima itu orang kepada pemberian orang lain. Seperti pahalanya orang sedekah. Wakafuka al-ada ay wusul lal makruhi utawi oleh nahan siro al-ada ing larani ay wusul al makruhi tegese nekake perkara-perkara sing den sengiti mandul muslimin saking wong Islam li kabeh ingsun ay ya sekrona ingsun iku jihad. Jadi kita menahan diri kita agar tidak menyakiti orang lain itu termasuk seperti pahalanya orang yang jihad sabilillah. Jadi kafuka apa itu mau
waktu al-adzan alil muslimin. Jadi awak dhewe nahan ben orang larane wong liya. Itu seperti pahalanya orang jihad fisabilillah. Ini adalah beberapa hal atau 4 hal tentang hal yang Allah pernah wahyukan kepada salah satu nabi dari Israel. Jadi cerita-cerita Israiliyat yang Allah sampaikan kepada para nabi dan oleh Rasulullah diceritakan itu bisa sebagai dalil. Walaupun ini kejadiannya dia, tapi kan nabi-nabi Bani Israil ketika kan bertauhid, mereka bertauhid, telah menyembah Allah. Itu juga ajarannya Nabi Isa, ajarannya Nabi Musa alaihissalam, itu semuanya adalah ajaran tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terus Allah Nabi Isa, Nabi Nasrani, Nabi Musa, Yahudi, yang menamakannya ya umatnya sendiri. Jadi semuanya adalah para nabi, akidahnya adalah akidah Islam. Mereka bertauhid menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini bisa kita jadikan dalil, jadikan sumber. Suara nada motor, cenderung. Al-maqalatu tsalitsata asyra. Belum. Eta apa nih? Simak. Halaman 23. Wal maqalatu tsalitsata asyra, apa maqalah nomor 13. Masalah pas mudik Mas. Apa? Pas mudik. Nggih, dikan QE. Oh. Kapan tengah? Enggak ini. Minggu. Kalian kapan belum nonton loh? Dikenal. Enggak ini kan dipetuk. Dijemput. Enggak ini masuk lo ngabari Pak. Enggak itu. Iya. Jadi ada barang ya? Apa? Mau hindi barang enggak? Untuk pasangan. Dalam lebih ya. Orang ini, tapi kan tugu nih, tugu. Itu sama saja nih. Aku tuh, nggak saja nih kalau dari matenya, nggak namun tugu. Oh, lo kok mungkin kamu jalan kan? Ayo mbak. Betul, betul. Makalah yang nomor 13, kila nomor 14 ya. Salisata asrota. Oh nomor 13. Ana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kita saka Abdullah bin Mas'ud. Arba'atun utai papat minal khisal sing pira-pira tingkah atau kondisi. Min zulmatil qalbi. Saking petenge ati. Rupane papat batlun sya'banu. Weteng sing marep. Min ghairi mubalatin, sayang tanpa peduli. Jadi termasuk dadake petenge ati iki nek wargen iki masih tanpa peduli. Jadi lumayan apa itu kasih tangi luar ini. Nah itu kebak loh. Itu ada kebak. Itu mulai atine peteng. Ya. Atine peteng ya angel dikasih. Bi angkana gambarannya kelawan yang ono apa asyafa'u warep iku zaidan leluwian atau nambahi ngan thuluthil musarrina saking sepertigane usus. Saking sepertigane usus. Nanti kan Nabi ya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk apa? Bernafas, sepertiga untuk apa? Lali untuk bernafas, untuk makanan, sepertiganya apa lali? Air. Ya mungkin. Sepertiganya air, sepertiganya gawe angin, sepertiganya
go. Lah sing gawe angin karo gawe apa ki? Banyu kebaki panganan besesek lah ngene. Besesek nek wong besesek kuwi bahayane apa? Kan antara rongga perut dan rongga dada itu ada diafragma kan. Kebetulan saya juga samanya biologi kan ya. Ada diafragma. Ketika perut itu penuh kan besok ke atas loh. Bisa kalau di atas itu ada paru-paru loh, ada jantung. Kalau nak sesek lamane wong anu rat-rat sesek ambek anemu enggak bisa mati. Jadi warganya ya. Nah, begitu logikanya dia. Makanya sampean pas poso itu, poso adalah cawak. Bukannya enak, malas keluarga. Barangnya sesek ada jane toh. Soalnya karena ruangan untuk rongga dada itu menjadi sangat sempit karena terdesak makanan dari perut ini. Nang pondok gertah hobi mangan kan mangan di para di apa? Abdul Futun. Abdul Futun. Kalau lali weteng nanti nurutin apa yang boleh sudah loh. Sudah. Ya, jangan terlalu santai. Alladzi huwa asyabu asar ayun, yaitu sepertiga dari usus tadi itu adalah asyabu warak asyarnya itu bahasa syarak. Jadi kenyang menurut syariat itu apabila perut kita atau usus kita itu diisi sepertiga makanan. Ya melebihi berarti wis keluar dari syariat. Syariatnya aturan lah gampangnya, syariatnya aturan. Dosis. Itu pertama. Jadi yang menjadikan nanti dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan 4 hal ini termasuk menjadikan hatinya gelap. Pertama, kuargen. Nomor 2, suhbatul zalimin, oleh ngancani karo wong sing padha zalim. Ayat al-mutajawizina tegese wong sing melampaui alil haq saking kebenaran ilal batil maring kebatilan. Orang yang melewati batas dari kebenaran kepada kebatilan. Jadi yang kedua yang menjadikan hatinya itu gelap atau petang, yaitu kita senang berteman dengan orang-orang yang zalim, berteman dengan orang-orang yang ahli maksiat. Makanya tidak jadi cah pondok, jadi cah nom, pamane iman urung kuat, terus ngaji urung pinter, rasa coba-coba berteman dengan anak-anak preman, anak-anak jalanan. Gayanya rak dakwah malah katut, gayanya rak ngandani, kamu cah pang, kamu cah untuk teman-teman barang kayaknya wah arak dakwah jebule malah aduh. Karena apa? Belum siap ini bisa menjadikan hatinya gelap berteman dengan orang-orang yang ahli maksiat. Kemudian nisyanud dunubi al-madiyah. Berikutnya ndadekake atine peteng oleh nglalekake wong ad-dunuba ing dosa al-madiyah kang wis kelewat. Jadi kita pernah melakukan dosa terus kelingan terus ki malah apik. Tapi nek semawone dosa kok yo dilalekake. Akan kan yo merasa baik. Jadi selalu ingat akan dosa yang telah kita kerjakan itu malah lebih baik. Tapi nek melupakan dosa yang pernah dikerjakan bi ayyah fila gambarnya kelawan yang lali sama wong kan hasan dosa min ghairi nadamin saya tanpa menyesal, menyesal, melupakan dosa yang pernah kita kerjakan dengan tanpa penyesalan. Nah itu marahnya dan artinya pertama. Berikutnya watulul amali lan dawa angan-angan,
kedawan berandai-andai. Wahwa apa ekspektasi. Wahwa udatul amal iku tarku bumayas tabaitu husulahu. Yaitu nginjen-nginjen atau apa ya, selalu mengawasi. Nginjen-nginjen apa? Nginjen barang ya tabaitu kang dan wilang-wilang adoh husulahu ngasilake barang mau. Tapi berandai-andai berangan-angan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, semaya waro. Wah, aku ndak duwe pur, motor mabur. Tidak mungkin lah. Ini dibujuk artis, ini dibujuk. Masing aneh-aneh semaya waro. Terlalu jauh angan-angannya. Itu malah stres juga dan juga bisa menggelapkan hati. Wa'an Ali dan saya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu itu qala dawuh Nabi dan iki hadis. Inna asyadda ma atakhawfu alaikum khoslatan. Karena sedune luwih banget barang atakhawfu kan kuwatir sapa ingsun. Alaikum kabeh khoslatani ing rong tingkah dua kondisi. Rasul mengatakan sungguhnya sesuatu yang sangat aku khawatirkan untuk kalian itu ada dua hal. Pertama, itba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Watulul amali lan panjang angan-angan. Fama itba'ul hawa mongko utaya anapun ngikuti hawa nafsu. Paenahu temen sedaya hawa nafsu iku ya tilu anil haq, menjauh atau menjauh dari kebenaran. Wa amaturul amali anapun utawi turul amal iku fahubbu lidunya, mangko utawi seneng dunia. Jadi Rasulullah itu yang dikhawatirkan hanya dua hal. Pertama adalah orang yang keluar dari hal-hal yang hak, keluar dari kebenaran. Yang kedua adalah cinta kepada dunia. Nek pamane tentang apa jenenge dunia, maksudnya uangnya kok lebih melarat dan sebagainya, Rasulullah nggak khawatir. Rasulullah nggak mengkhawatirkan umatnya kalau takut kelaparan, nggak khawatir. Yang dikhawatirkan apa? Hubud dunia karena mengikuti hawa nafsu. Hubud dunia, cinta kepada dunia dan itu keluar dari hal-hal yang hak. Sekarang sudah terlihat semuanya. Adanya Allah menguji dengan fitnah akhir zaman ini, virus dan sebagainya, itu para ulama dulu sudah memprediksi. Sekarang kejadian. Karena apa? Karena itu perang. Zaman dia ini saya tidak kenalan tentara. Zaman dia masih bertugas di tim-tim zaman tahun itu, jadi nanti ngerti itu komandannya itu pernah ngomong, jenderalnya itu ngomong, sebenarnya perang sekarang nganggo bedil, karena apa, biayanya mahal. Perangnya cukup nganggo virus, biayanya sidik, sing kalah akeh. Siapa yang kalah? Yang kalah negara-negara yang tidak bisa membuat vaksin, kalah. Tidak tuku loh. Masih menang sih negara-negara yang jauh. Nah, di balik itu juga tetap ada backingannya. Siapa? Orang Yahudi lah. Orang Yahudi. Bukaran yang kedua, berusaha mereka itu menjauhkan orang-orang Islam dari ajarannya. Tapi caranya boleh orang Islam paling masjid. Ini caranya orang Islam bendera ngaji. Ini caranya orang Islam bendera senang arusnya dan sebagainya. Caranya macam-macam. Tapi semuanya karena hubud dunia. Senang dengan cinta kepada dunia sehingga menghalalkan segala cara.
ibadah selain usaha secara zahir, secara batin, memperbanyak wirid, memperbanyak doa, zikir, memperbanyak ngaji dan sebagainya. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Terus wa arba'atun lan perkara papat minal khisali sanging tingkah min nuril qalbi sanging cahayane hati. Iki kosok wangsul. Pertama ada 4 hal yang bisa menyebabkan hatinya peteng gelap. Yang ini ada 4 hal yang menjadikan hati kita terang. Pertama, batnun jai'un min hadarin, weteng sing luwi saking hadar, saking wedi. Ai ajli taiqobin wa ta'ahubin. Jadi perut yang lapar karena arah tayak udin, taiqobo, taiqobin wa ta'ahub. Karena arah saya ngoleh bisa tajur hanya dia kita mulai karena orang keluar gen terus bareng sak blek langsung turun kadang subuh berjalan gen namanya nek lu ini itu makanya orang yang perutnya itu tidak penuh dengan makanan ada nur, ada cahaya. Yang kedua, wasuh batus sholihin, berteman dengan orang-orang yang saleh. Ay al kholisina tegese wong sing padha ikhlas ning kulli fasadin saling saben-saben barang kang rusak. Kita berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang mau ngaji, berkumpul dengan para ulama, itu yang menyelamatkan kita dari cahaya hati. Ya, kita lihat di daerah-daerah yang Islamnya kuat seperti di kota Tarim, itu pengajian penuh terus orang ngomong nggak koran nasihat apa. Pondok saya dulu di Purworejo, Tumsari. Tiap Jumat yang ngaji ratusan, banyak banget. Buat pondok. Orang di corona. Apa? Orang di corona. Orang. Karena ya, makanya saya ingin membuat musola yang itu nanti berfungsi. Ya, ngaji, sholat, dan sebagainya. Menjaga nenek orang ada orang yang sombong. Berteman dengan orang-orang soleh, kalau pembuat adil, orang soleh. Berikutnya wahifdzud dunubi al-madiyati, ngrekso dosa-dosa sing wis berlalu. Dosa yang telah berlalu itu kita ingat, tetapi kita ingatnya bukan terus untuk diulangi lagi, tapi menyesal pada orang lain. Bi ayyata dzakkaroha, gambarannya kelawan yang eling sapa wong ha ing dosa min ma'an nadami sartane betuli atau menyesal. Sampai pernah melakukan dosa yang agak serius lah, video untuk sekolah, kelingan terus. Nah itu malah banyak dosa. Orang melakukan ini dosa ya Allah, kok iso ngono terus menyesal perbuatan itu. Allah mastur ayubana, ya Allah tutupilah aib kami. Doa Allah mastur ayubana di sitrikal jamil, ya Allah tutupilah aib kami dengan tutup yang bagus. Karena menungso itu kita apik karena apa? Ditutupi aibnya. Mungkin kalau Allah nyata aib kula sama kalian kita gelem ngene. Agak banget ya. Karena apa? Kita kelihatan bagus itu karena Allah ditutup aibnya oleh Allah. Termasuk pertolongan. Ya untungnya wong belum ngaji, ketemu wong saleh bareng ya jaminan ternyata Allah itu juga menutupi aib kita. Banyak
air lagi tutup di sini kok nggak berani kita tampil di muka umum. Ya, dan jadi ingat akan dosa yang pernah kita kerjakan untuk menyesal, termasuk perbuatan baik, termasuk bisa menerangi hati. Berikutnya wa qasrul amali, pendek angan-angan. Ai habasuhu. Tegese apa jenenge? Ngeker. Ngeker itu menahan terlalu panjang angan-angan. Wala nganti sapa Abu Thayyib manjalasa uta sabane wong jalasa kang lungguh ma'atamani ati asnafin sartane wak 8 kelompok zadallahu tamaniyata asya'a. Moga Allah taala nambahi ing 8 perkara. Imam Abu Thayyib mendikaaken barang siapa duduk bersama 8 orang ini, 8 kelompok orang ini, maka Allah taala akan menambahi 8 perkara. Pertama, mancala sama al-aghniya, man uta samane wong jalasa kang lungguh mal aghniya, sarta wong sing sugih, zada mongko nambahi hu man sapa Allah hubbat dunya ing cinta dunia. Warohbata lan demen fiha dalam dunia. Nek wong kok senengane di bolone jelas senengane karo wong sugih-sugih, nek ora wong sugih ora gelem. Apa jenenge sosialita ya. Di sosialita biasanya yang ngetren tuh kelompok ibu-ibu sosialita, mana kumpul grup arisannya masih nganggo berlian, masih arisannya nganggo emas dan sebagainya. Wah, arisan larang-larang lah. Itu hanya sebetulnya kumpul itu hanya unjuk ajang pamer bondo. Mobil istri, pamer. Nah, ini senangnya kumpul. Kadang orang sing kepeksa, aslinya orang wongnya orang gitu ya. Ya dulu pas-pasan lah. Dan kita langsungnya jadi milih-milih. Uang dan dapat suci. Rela membeli masjid imitasi dan emas tenanan. Bisa minta lah. Nah, nek wong sing senenge kumpul karo wong sugih terus, itu akan menjadikan kita itu cinta kepada dunia dan senang kepada dunia. Karena apa? Senang aneh di bola wong sugih. Waman jala sama al-fuqara'i, waman utai wong jalasa kang linggih ma al-fuqara sarta wong fakir hasolamu hasil al-watiman apa syukur waridolan ridho atau senang bikismatillah kelawan pembagiannya Gusti Allah Ta'ala. Barang siapa senang duduk dengan orang fakir, maka dia akan menjadi orang yang suka bersyukur dan ridho dengan pembagian Allah. Ayo namanya kandan orang dulu, karena kita dianggap diri lah, yuk syukur ternyata itu. Maksudnya apa? Mungkin orang dulu. Waman jala sama sultannya sambawanya lungguh sartanya sultan atau penguasa. Saya istilah sultan ya, sultan jadi sultan dia lah. Maksudnya tak oke di mana sultan ya? Iya. Ada istilah sultan. Istilahnya yang dulu Sultan. Tapi di sini Sultan adalah penguasa, pemerintah. Zadahullah maka nambahi iman sama Allah al-qaswata ing atos atine. Wal kibra lan kibr atau sombong. Jadi nek mamane lawan dahan senengane gaule karo pemerintahan, pemerintah gaule karo pejabat-pejabat lah. Pejabat dok, maka dia nanti akan menjadi sombong dan keras kepala. Waman jalan sama Anissa, bisa wangi lungguh sartane wong wadon, wong lanang pasti senengane gawe orang itu tidak terus. Sama tuh, wong lanang lagi kumpulan langsung lah senengane orang itu tidak. Dulu dia ngopo, wae seneng, pokok. Senengnya orang itu tidak.
Maka zatallahu al-jahla wasyahwata. Maka nambah sapa Allah wa iman mau al-jahla ing bodho. Seneng gawe mari bodho. Al-jahla ing bodho wasyahwata lan syahwat. Ini menurut hawa nafsu syahwat. Karena apa? Campur karo jahat. Waman jala sama asik ya ini sing sawangi lungguh karo tahdir cilik bisa isdadat mongko tambah sapa wong minallah saking dolanan. Nek senengane cah gedhe orang tua senengane dolan tahdir itu terus. Mbak gedhe senengane wong dolanan. Tahdir ini dolanan. Waman jalasa ma'al fusak Nusa wong ilingi sartane wong sing fasik isdada mongko dari tambah Sopaman minal jaro'ati saking biasaati alat dunuti ngatas ngelakoni dosa wataswifit taubati lan ngendi-ngendi tobat. Jadi kulino linggian atau ngebolo wong sing ahli maksiat fasik, maka dia itu adalah menjadi terbiasa melakukan dosa dan sulit untuk tobat. Taswif itu ngongko dari kata saufa nanti loh ciri-ciri fi'il apa? Didahului dengan sin dan saufa. Sin tangfis taruh saufa taswif. Itu lagi belajar nahu. Saufa itu nanti tapi jauh, nek sa itu nanti tapi dekat. Arji'u minal ma'had, saya akan pulang dari pondok. Ya baliknya yang boleh. Tapi kalau saufa ta'lamu nanti kamu akan tahu. Nantinya kapan nih? Di akhirat. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamu. Nanti sesuatu jangan segera. Saufa nanti tapi jauh. Nek sa nanti tapi dekat. Kalau bahasa Inggris will untuk menyatakan future yang akan datang. Tapi di sini taswif fit taubat engko oleh tobat. Waman jala sama sholihin sesungguhnya iling nggih karo wong sing saleh. Maka isdada maka dari tambah apa rohbatun demen fit taati dalam taat. Barang siapa senang ini dia roh yang soleh, maka dia akan senang melaksanakan ketaatan yang soleh. Waman jala semal ulama dan sampai orang senang para ulama isdada maka dari tambah Allah minal ilmi sangi ilmu wal amal dengan amal. Senang ilmu para ulama maka dia akan bertambah ilmunya dan amalnya.